Oke, halo selamat malam semuanya Bapak Ibunya yang ada di Indonesia dari Sabang sampai Merauke, dari Indonesia sampai Korea. Annyeonghaseyo. 한국에 사장님들 반갑습니다. 안녕하세요. Oke, annyeonghaseyo. Pangeran Roy Master님. 안녕하세요. Oke, Bapak Ibu senang sekali hari ini kita bisa berkumpul lagi dalam acara Atomic Top Indonesia Zoom Meeting ya, di mana tujuannya kita mengadakan Zoom Meeting ini adalah supaya kita bisa menambah ilmu dan juga bagi mungkin di sini ada member-member yang baru pertama kali join dalam Zoom Meeting ini supaya bisa mengenal lebih jauh lagi tentang apa sih itu Atomi ya. Oke, tepuk tangan untuk kita semuanya. Bapak Ibunya yang sudah hadir di sini, kami yakin kita adalah orang yang sudah beruntung. Seperti tadi kita lihat ya, acara sebelumnya ada tadi flight ya, Atomi adalah flight Atomi ya. Berarti kita tidak salah lagi, kita ikut dalam pesawat yang sudah ada tujuan suksesnya, yaitu yang dibawa oleh siapa? Oleh Pak Hanggil ya. Jadi semuanya di sini adalah orang yang pasti akan sukses jika kita sama-sama terbang bersama dengan CEO kita, Mr. Pak Hanggil. Setuju semuanya? Yang setuju kasih jempolnya. Ya, oke deh. Nah, Bapak Ibunya, seperti pepatah mengatakan, untuk menjadi seorang sukses itu tidak mudah, pasti penuh dengan liku-likunya. Benar, Bapak Ibunya penuh dengan liku. Oke ya, sebelum kita lanjut, sebelum acara mulai, saya lupa, mari sama-sama kita bacakan dulu apa moto dari Atomi kita ya, sama-sama bisa baca kencang-kencang dulu ya. Oke, silakan di-share. Moto Atominya, tangannya di kepal seperti ini, teriakkan secara kencang-kencang. Oke, 3, 2, 1. Menghargai semangat, ciptakan visi, mengikuti keyakinan, melayani dengan rendah hati. Ayo, bisa. Pasti kita bisa. Oke, terima kasih. Tepuk tangan semuanya. Nah, kami ucapkan selamat datang juga bagi member-member baru di sini ya. Nah, saya ulang lagi seperti tadi, bahwasanya untuk menjadi seorang sukses itu pepatah mengatakan tidak mudah, pasti penuh dengan lika-liku. Nah, demikian juga Bapak Ibu hari ini kita kedatangan satu orang sangat luar biasa. Beliau adalah seorang Royal Master ya, tapi beliau untuk mencapai posisi seorang Royal Master ini tidak mudah. Pada saat beliau ingin berjuang menjadi menjalankan Atomi ini, beliau juga harus berjuang untuk melawan penyakit yang bukan sembarang penyakit biasa ya, bukan penyakit flu, tapi penyakit kanker. Tapi beliau bisa melewati masa-masa ini dengan baik, dan sekarang beliau juga bisa sukses di Atomi, dan hari ini kita sangat beruntung sekali, karena beliau hari ini akan menceritakan bagaimana beliau bisa sukses di Atomi. Mari kita dengarkan sama-sama cerita dari beliau bagaimana bisa sukses di Atomi. Oleh karena itu, tanpa buang waktu lagi, kita mulai acaranya, kita undang Pak Eran Royal Master Nim untuk men-sharekan pada kita jalan menuju sukses. Oke, Pak Eran Sajang Royal Master Nim, 나오세요. 안녕하세요. 애터미의 향기 로얄 마스터 박예란입니다. 반갑습니다. 반갑습니다. Halo, senang berjumpa dengan kalian semua. Saya adalah Pak Eran Royal Master. 우리 인도네시아 사장님들 오늘 이렇게 처음 뵙게 됐는데요. 멋지고 아름다운 여러분들 만나 뵙게 돼서 너무너무 반갑습니다. Ini pertama kalinya saya bertemu dengan teman-teman di Indonesia, dan saya sangat senang bertemu dengan teman-teman yang cantik dan indah di sini. 자, 화면 공유를 먼저 좀 하고 그리고 제가 시작해 보도록 하겠습니다. Oke, saya akan share screen dulu. 네, 오늘 저는 애터미의 성공자로서 많은 분들로부터 이런 질문을 받아요. 나 같은 사람도 성공할 수 있습니까? 하고 질문을 받습니다. 그것에 대해서 오늘 여러분들과 함께 생각해보고 성공할 수 있는 방법에 대해서 함께 생각해보기를 원합니다. Jadi selama perjalanan sampai sekarang ini saya banyak yang menanyakan sebenarnya apa sih cara saya, bagaimana cara saya supaya menjadi sukses, dan hari ini saya akan membahas tentang itu bersama teman-teman di sini. 네, 여러분 저 같이 한번 따라서 해보실래요? 이렇게 하면 나도 성공한다. Indonesia malu ya. 네. Jadi teman-teman marilah bisa bersama-sama kita mengucapkan kalau melakukan seperti ini saya juga akan sukses. Kalau melakukan seperti ini saya juga akan sukses.
시작할까요? Oke, kita sama-sama 네. katakannya yuk. Ya. Kalau kita Kalau melakukan melakukan seperti seperti ini, ini, saya juga akan sukses. sukses. Terima 아, kasih. 네, 고맙습니다. 강의 시작하기 전에 제 소개를 좀 먼저 하고 시작하도록 하겠습니다. Sebelum saya memulai lecture ini, saya akan menjelaskan sedikit tentang saya. 네, 저는 애터미를 만나기 전에 신학대학교에서 강의를 했고요. 그리고 합창단에서 지휘를 한 20년 하고, 그리고 교회에서 또 목회자로 사역을 했습니다. 저 지휘를 몰라요. 지휘, 컨덕터. Oke. Jadi sebelum saya bertemu dengan Atomi, saya sempat mengajar di sekolah agama. Juga saya pernah menjadi konduktor. Terus kemudian saya juga menjadi pendeta di gereja. 네. 그래서 열심히 강의하고 교회 일하고 합창단에서 지휘자로 이렇게 열심히 부지런히 살고 있었는데 2008년에 갑상선 암에 걸리고 맙니다. Jadi begitu saya menjalani hidup dengan sungguh-sungguh, saya kadang-kadang mengajar, kadang-kadang menjadi konduktor. Namun di tahun 2008 itu saya terkena kanker tiroid. 갑상선암을 치료하고 나서 또 열심히 일을 하고 있었는데 이번에는 2010년에 공황장애에 걸리게 돼요. Jadi setelah saya mendapatkan pengobatan kanker tiroid, saya sudah membaik. Kemudian saya berusaha untuk hidup dengan berusaha menjalani hidup saya dengan semangat lagi. Tapi di tahun 2010 saya terkena panic disorder. 공황장애는 이렇게 몸이 아프다거나 사람들이 다 공감할 수 있는 그런 질병이 아니기 때문에 굉장히 많이 힘들었어요. Jadi kalau panic disorder ini adalah bukan badannya itu tidak sakit, terus juga sesuatu yang saya alami itu tidak susah untuk diceritakan ke orang lain, jadi itu benar-benar masa sulit sekali buat saya. 뭐 공포스러운 일이 생기지도 않았는데 갑자기 내가 죽을 것 같은 위험 상황에 처한 것처럼 공포가 몰려오고 그리고 온몸이 아프고 밥도 못 먹고 잠도 못 자고 그래서 저는 결국 하던 일을 다 올스톱 해야만 했어요. Jadi horornya dari penyakit ini adalah kadang-kadang saya berasa ingin mati, terus badan tuh rasanya sakit, jadi susah melakukan pekerjaan lain, jadi itu bisa tiba-tiba dan jadi ketika saya mau menjalani kehidupan saya yang lain, pekerjaan yang lain itu juga tidak bisa saat itu. 그렇게 해서 약을 먹고 그리고 또 신앙으로 잘 극복하면서 어느 정도 컨디션이 한 70% 정도 이제 회복이 되었을 때 제 남편으로부터 애터미의 정보를 받게 됐어요. Jadi setelah itu saya minum obat dan kurang lebih ketika 70% sampai 70% lah kira-kira saya sudah membaik, itu akhirnya melalui suami saya mengenal Atomi. 그런데 저는 이 네트워크 마케팅에 대한 부정적인 생각이 굉장히 강했거든요. 왜냐하면 한국에서 네트워크 마케팅은 굉장히 많은 사람들에게 어려움을 주고 경제적인 손실을 가져다 주는 그런 안 좋은 일로 제가 선입견을 가지고 있었기 때문에 남편이 애터미 사업을 하겠다고 하는 것도 말리고 나는 절대로 애터미 제품을 쓰지도 먹지도 않겠다라고 단호히 거절했어요. Jadi kalau umpamanya mengenai network marketing itu saya mempunyai perspektif yang negatif. Saya tahu terutama di Korea itu yang namanya network marketing itu sangat banyak merugikan orang. Jadi ketika suami saya mengatakan ingin ikut Atomi, itu juga saya berusaha stop suami saya dan saya berkata bahwa saya tidak akan menggunakan produk atau mengkonsumsi produk Atomi. 그런데 남편이 이거는 당신이 생각하고 있는 그런 네트워크 마케팅 사업이 아니다. 정말 선하고 정직한 사업이니 당신이 세미나를 와서 한번 들어보고 그리고 판단해도 늦지 않다라고 말을 했어요.
Jadi suami saya yang mendengarkan penolakan dari saya itu berkata bahwa Atomi ini tidak seperti network marketing yang lain. Jadi suami saya menyarankan saya untuk datang ke seminar, kemudian untuk menilai sendiri sebenarnya Atomi itu sama atau tidak dengan yang lain. 그래서 석세스 아카데미에 가서 회장님의 강의를 듣게 됐는데요. 놀라웠어요. 왜냐하면 이건 진실이라는 사실을 제가 알았기 때문에 이건 정말 지속 가능한 사업이 되겠다라는 확신이 들었어요. 그래서 저는 애터미 사업을 해야겠다라고 결단을 했습니다. Jadi setelah saya ke Success Academy itu, saya mendengar lecture-nya Pak Hangil, dan dari situ saya bisa mengetahui bahwa Atomi ini adalah benar-benar bisnis yang memang bisa dilakukan, yang benar-benar bisnis yang benar. Jadi sejak saat itu saya memutuskan membulatkan tekad untuk menjalani bisnis Atomi. 그래서 2011년 8월부터 애터미 사적을 시작을 해서 1년 만에 오토 판매사가 되고 3년 만에 리더스 클럽에 들어가고 그리고 5년째 됐을 때 로열 리더스 클럽 멤버가 되었습니다. 3년 만에는 리더스 클럽, Leaders Club. 5년 만에 로열 리더스 클럽. Jadi saya memulai bisnis Atomi itu di tahun 2011, kemudian dalam waktu 1 tahun saya bisa mencapai Auto Sales Master, kemudian 3 tahun saya mencapai Leaders Club, dan 5 tahun saya mencapai menjadi Royal Master. 그렇게 해서 열심히 사업을 하고 그리고 일본, 태국, 인도네시아, 대만 이렇게 괌, 해외를 다니면서 사업하고 그리고 인도네시아 지사 오픈할 때도 제가 인도네시아에 가서 강사 트레이닝을 했어요. Jadi saya menjalani bisnis Atomi itu dengan cara berkeliling itu pernah, jadi ke Thailand, ke Guam, ke Jepang, kemudian ke Indonesia juga. Jadi waktu itu ketika Indonesia buka itu saya sempat melakukan memberikan training pembicara. 네, 그때 아마 애터미 그 인도네시아 지사에서 강사 트레이닝하고 했기 때문에 혹시 그때 오셨던 분도 계실지 모르겠어요. Jadi karena dulu itu yang pelatihan pembicara itu diadakan oleh Atomi Indonesia Pusat, Atomi Indonesia Inc., PT Atomi Indonesia. Saya kurang yakin di sini apakah ada orang yang waktu itu hadir, mungkin juga ikut pelatihan pembicara bersama Miss Pak Eran. 예. ada. 그래서 어쨌든 그렇게 이제 열심히 대단히 활동적으로 한국 국내는 물론 해외까지 다니면서 열심히 사업을 하고 너무 행복하게 사업을 진행을 하고 있었는데 2018년에 또다시 2번째 유방암 진단을 받습니다. Jadi waktu itu saya benar-benar yang namanya menjalani Atomi itu sangat bahagia. Saya keliling berbagai negara, ke negara-negara yang banyak. Namun di tahun 2018 sekali lagi saya terkena kanker yang ini adalah kanker payudara. 그래서 저는 이제 항암 치료를 해야 되고 그리고 수술을 해야 되기 때문에 사업을 계속할 수가 없었어요. 그래서 잠깐 쉰다라는 생각을 하고 이제 유방암 치료에 전념을 했죠. Jadi setelah itu saya akhirnya karena harus melakukan kemo, terus melakukan pengobatan, operasi, jadi saya tidak bisa menjalankan bisnis, dan saya waktu itu sempat beristirahat untuk menyembuhkan penyakit saya dulu. 그런데 제가 항암 치료 8번 하고 수술을 끝냈으니까 이제 다 끝났으니까 건강을 회복하는 일만 남았다. 열심히 회복하고 다시 애터미 일터로 돌아가서 열심히 다시 살아야겠다라고 생각했는데 또 황무지가 기다리고 있었습니다. Jadi waktu itu saya sudah menjalani hingga 8 kali kemo, terus kemudian udah operasi juga. Jadi saya berpikir, oke, ini adalah saatnya saya hanya tinggal pemulihan saja, saya akan bisa menjalani bisnis Atomi dan menjalani kehidupan saya yang bahagia. Namun sekali lagi ada masalah yang datang ke saya. 그건 바로 전신 통증이었어요. 여기서부터
발끝까지, 뭐 아침에 일어나면 바로 그냥 이렇게 몸을 일으키면 눈물이 또르르 흘러내릴 정도로 몸이 아프고, 그래서 견딜 수가 없었어요. 상상을 초월하는 통증이었습니다. Jadi waktu itu saya di tahun 2019 itu sakit seluruh badan. Saya kurang tahu istilah medisnya apa, tapi ini digambarkannya kira-kira dari leher ke bawah itu sangat sakit sekali. Jadi dari bangun pagi, bangun tidur itu benar-benar yang sakitnya itu sampai saya keluar air mata dan tidak bisa tertahankan lagi. 그래서 저는 이 전신 통증을 이제 치료하기 위해서, 그러니까 저는 유방암도 이제 치료를 해야 되고 전신 통증을 또 치료해야 되는 이중고를 겪게 됐었던 거예요. 그런데 우울증까지 또 찾아왔습니다. Jadi waktu saya mendapatkan sakit di seluruh badan itu waktu itu saya masih dalam pengobatan kanker payudara. Dan ketika saya harus menjalani berjuang untuk dua penyakit tersebut, depresi datang ke saya. 정말 세상 끝에, 땅 끝에 서 있는 것처럼 소망이 없고 희망이 보이질 않았어요. 나의 인생이 이렇게 끝나는 건가 하는 그런 아주 암울한 생각이 저를 정복하고 말았습니다. Jadi kalau digambarkan saat itu saya layaknya sudah berada di penghujung dunia. Jadi istilahnya itu semacam saya itu sudah tidak punya harapan, sudah tidak tahu mau kemana, sudah tidak bisa berpikir bahwa ini akan ada ujungnya sakit saya ini. 그때 제가 책을 읽었는데요. 거기에서 저의 머리를 때리는 그런 말이 있었습니다. 그것은 바로 나를 홀대하지 않겠다라는 말이었어요. Namun ketika itu saya membaca sebuah buku yang bisa saya katakan itu memukul kepala, buku itu kata-kata yang ada di dalam buku itu memukul kepala saya sangat keras, yakni kata-kata bahwa saya tidak akan jahat terhadap diri saya. 그 대목을 읽으면서 번개가 치는 것 같았어요. 아, 그렇지. 통증은 내가 나를 하찮게 여기고 망가뜨리기를 원하지만 나는 절대로 나를 망가뜨리지 않겠다라고 다짐을 했습니다. Jadi perkataan itu semacam kayak memberikan pencerahan kepada saya bahwa itu kesakitan itu ingin saya jatuh, ingin saya hancur. Namun saya tidak akan mengikuti penyakit itu dan menjadi hancur seperti yang diinginkan oleh penyakit itu. 결단코 나를 홀대하지 않을 거라고 다짐하고 이 통증을 내가 정복하고야 말겠다라는 다짐을 하고 매일 걸었습니다. Jadi karena saya sudah berjanji bahwa saya tidak akan pernah hancur karena sakit tersebut, saya sudah membulatkan tekad untuk tidak pernah yang namanya mengabaikan atau membuang diri saya, tidak pernah jahat untuk diri saya. Jadi saya ingin pulih dari penyakit saya sehingga saya setiap hari itu usaha yang saya lakukan untuk pulih itu adalah saya berjalan kaki setiap hari. 통증은 통증으로 다스린다라는 저만의 통증학을 만들어서 매일 걷기를 하고 또 걸었습니다. Jadi saya tidak akan mengikuti yang namanya penyakit itu, saya akan mengobati, saya akan bangkit dari penyakit itu, maka dari itu saya setiap hari berjalan kaki. 그래서 저는 이제 통증을 정복을 했고요. 지금도 뭐 통증이 있긴 하지만 처음 통증을 겪었을 때에 비하면 한 70% 정도 통증이 없어졌어요. 그래서 다시 여러분 앞에 이렇게 나와서 강의도 할 수 있게 됐습니다. Jadi maka dari itu saya sebenarnya yang sakit seluruh badan itu masih ada, cuman sudah hilang 70%. Makanya saya ini ingin bangkit dari sakit itu, maka dari itu saya hari ini bisa bertemu dengan teman-teman semua, hadir di sini memberikan lecture. 그래서 저는 오늘 제가 애터미에서도 성공했지만 또 질병을 통해서도 저는 포기하지 않고 낙심하지 않고 그것을 극복해 오는 과정을 애터미 사업과 함께 믹스해서 얘기를 좀 해보려고 합니다.
Jadi hari ini saya ingin menjelaskan bagaimana saya bisa sukses di Atomi dan juga sukses dalam hal tidak menyerah dalam melawan penyakit saya. Jadi ini saya akan semacam kombinasi untuk menjelaskan ke teman-teman bagaimana kisah sukses saya. 많은 애터미 사업자들이, 초기 사업자들이 성공한 사람들에게 이렇게 질문해요. 나 같은 사람도 성공할 수 있을까요? 진짜 성공할 수 있을까요? Jadi banyak orang-orang yang terutamanya baru memulai bisnis Atomi, pemula di Atomi, pertanyaannya adalah seperti ini. Apakah orang seperti saya bisa sukses? 예, 성공할 수 있습니다. 어떻게요? 제가 하자는 대로 하면, 이렇게만 하면 성공합니다. Jawabannya adalah yes, kita semua pasti bisa sukses. Jadi bagaimana caranya adalah dengan melakukan apa yang saya akan sampaikan berikutnya. 첫 번째로 성실하면 성공합니다. Yang pertama adalah apabila rajin kita bisa sukses. 꾸준함과 부지런함이 있어야 돼요. 저는 애터미 사업을 하면서 꾸준히 그리고 부지런히 일에 임했습니다. Yang penting sekali itu adalah harus ada ketekunan dan kerajinan. Jadi selama saya menjalani bisnis ini, saya benar-benar tekun dan rajin. 그리고 제가 아파서 암을 치료하는 것도 그리고 전신 통증을 치료하는 것에 있어서도 매일매일 성실히 치료하기 위해서 꾸준히 노력을 했습니다. Jadi waktu saya mempunyai penyakit itu yang kanker dan sakit seluruh badan itu saya juga pulih dari situ karena saya setiap hari 잠시만요. 저 인터넷 사정이 좀 안 좋아서 아까는 아직 안 끝났어요. 잠시만요. Oke. 잠시만요. Jadi saya ketika saya menjalani pengobatan itu saya juga rajin mengobatinya. Jadi saya melawan penyakit saya itu dengan rajin dan tekun minum obat dan menjalani apa saja yang diperlukan untuk sembuh dari penyakit saya. 여러분, 성공하고 싶은 생각만 가지고 있다면 몸을 움직이지 않으면 성공할 수가 없어요. Jadi kalau teman-teman punya pemikiran ingin sukses, tapi kalau badan Anda tidak bergerak, Anda tidak akan bisa sukses. 움직이지 않으면 그건 꿈으로 끝나버립니다. 그러나 움직이면 꿈이 현실이 됩니다. Kalau umpamanya Anda tidak bergerak, impian Anda akan berakhir dalam mimpi Anda. Tapi apabila Anda bergerak, impian Anda akan menjadi kenyataan. 그냥 의미 없이 움직이는 것이 아니라 의미 없이 잠깐만요. 화면 공유가 끊겼네요. 다시요. 네. 그냥 움직이는 것이 아니라 성실하게 기분이 안 좋아도 출근하고 또 집에 일이 있어도 출근하고 그리고 개인적인 여러 가지 일이 있어도 그런 것들을 나중으로 미루고 애터미 사업에 가장 열심히 꾸준히 그리고 부지런히 성실히 일을 해야만 해요. 그래야 성공할 수가 있습니다. Tapi tidak hanya dengan bergerak, tapi Anda harus rajin, harus tekun. Jadi meskipun Anda mempunyai moodnya tidak enak, atau misalnya ada hal yang jelek terjadi pun pada Anda harus tetap jalan meskipun apapun yang ada, tetap tekun dan rajin. 우리는 위대한 삶을 산 사람이 위대한 사람이라고 생각하는데 아니에요. 오늘을 잘 살아낸 사람이 위대한 사람입니다. Jadi banyak dari kita tuh yang berpikir bahwa orang yang menjalani kehidupan hebat itu adalah orang yang hebat. Tapi itu tidak seperti itu, karena orang yang hebat adalah orang yang berhasil melalui hari ini dengan baik. 여러분 성공하기를 원하시죠? 그렇다면 성실, 이것을 절대로 잊지 마시고 실천하시기 바랍니다. Teman-teman kan pasti ingin sukses ya, yang ini tidak boleh dilupakan bahwa Anda harus rajin. Jadi kalau rajin pasti bisa sukses.
저는 질병을 치료하기 위해서 매일 걸었다라고 얘기를 했잖아요. 그런데 그냥 걸은 게 아니라 맨발로 걸었습니다. Saya cerita tadi kalau umpamanya untuk pulih dari penyakit saya itu saya berjalan kaki setiap hari ya. Tapi saya tidak hanya berjalan kaki setiap hari, tapi saya berjalan kaki tanpa alas kaki setiap hari. 왜냐하면 그냥 걷는 것보다도 맨발로 걸어야 산소가 내 몸에 들어가서 세포가 빨리 활성이 되고 통증이 없어진다는 얘기를 들었기 때문에 저는 맨발로 매일 숲을 걷고 산을 걸었습니다. Jadi kalau umpamanya kenapa saya lepas alas kaki ini, kalau umpamanya saya telanjang kaki seperti itu, saya dengar katanya oksigen itu akan lebih cepat masuk ke badan kita. Nah, jadi ketika oksigen itu banyak yang masuk ke badan kita, regenerasi sel itu juga lebih cepat. Jadi saya berpikir mungkin penyakit saya akan lebih cepat sembuh. Maka dari itu saya tidak memakai alas kaki, berjalan setiap hari ke hutan, ke taman-taman di sekitar. 맨발로 걸으면 빨리 낫고 암도 정복하고 통증도 없어진대. 그런데 하고 생각만 하고 있었던 것이 아니라 저는 적극적으로 행동으로 움직였어요. Jadi karena saya dengar bahwa kalau umpamanya jalan kaki tanpa alas kaki itu katanya bisa cepat menyembuhkan kanker atau bisa menyehatkan saya. Namun itu tidak hanya saya pikirkan, tapi benar-benar saya lakukan. 걸을 때 안 아픈 게 아니에요. 저는 걸을 때마다 모든 관절이 부러지는 것처럼 아프고 근육이 칼로 찢는 것처럼 아파요. 그래서 걸을 수가 없어요. 한 발짝만 뛰면 눈물이 그냥 저절로 쏟아져요. 그래도 저는 걸었습니다. Jadi kalau waktu itu saya jalan kaki itu bukannya tidak sakit. Jadi saya jalan kaki satu langkah pun itu rasanya otot saya itu sakit semua dan seperti rasanya tuh ditusuk-tusuk pakai pisau. Namun karena saya ingin sembuh, saya benar-benar yang namanya jalan, tetap terus berjalan. Saya lalu itu saya berjalan setiap hari. 성공은 결코 쉽게 되지 않아요. 성공으로 가는 길은 아픔과 고통과 통증이 수반되는 길이에요. Untuk sampai di kesuksesan itu bukanlah jalan yang sepi, jalan yang berbunga, tapi kita pasti melalui yang namanya kesakitan, kesulitan, dan segala hal yang rintangan itu, dan itu benar-benar tidak mudah. 아프다고 포기하고 괴롭다고 포기하고 우울하다고 포기하면 절대로 성공할 수가 없습니다. Kalau umpamanya karena sakit kita menyerah, 잠시만요. Kalau misalnya kita sakit kita menyerah, terus kemudian kalau sedih kita menyerah, kalau kita mengalami hal-hal yang tidak mengenakan kita menyerah, itu kita tidak akan pernah bisa sukses. 네, 여러분 반드시 성실하게 여러분의 몸을 쳐서 성공의 길 한가운데 집어넣고 던지세요. 그래야만 성공할 수가 있습니다. Jadi teman-teman kalau mau sukses itu benar-benar harus yang namanya rajin, tekun hingga akhir. Jadi harus all in sampai ke tempat tujuan, sampai kesuksesan itu Anda benar-benar harus tekun, kejar sampai akhir. 네, 제가 여러분에게 폴 마이어를 소개하려고 합니다. Saya akan mengenalkan Paul Meyer kepada teman-teman. 폴 마이어는 말 더듬이라는 핸디캡을 가지고 있어요. Jadi Paul Meyer ini adalah orang yang punya cacat dalam hal berbicara ya. 취업을 하려고 57번이나 도전을 했지만 다 떨어졌습니다. Jadi waktu interview itu kira-kira dia 57 kali coba interview dan itu semua gagal. 그러나 포기하지 않고 계속해서 도전을 했어요. Tapi beliau tidak pernah menyerah, terus-penerus mencoba. 그랬더니 결국 그는 보험회사 면접에서 통과가 돼서 27세에 백만장자가 되고 말았습니다. Jadi akhirnya beliau lulus di
interview dari perusahaan asuransi tersebut dan di usia beliau yang ke-27 tahun beliau berhasil menjadi seorang miliarder. 많은 사람들이 어떻게 해서 그렇게 빨리 성공할 수 있었느냐고 폴 마이어에게 물을 때 폴 마이어는 이렇게 말을 했습니다. Jadi kalau orang-orang bertanya kepada Paul Meyer bagaimana caranya bisa cepat itu menjadi sukses. Jadi Paul Meyer berkata seperti ini. 인생에서 실패한 사람의 90%는 진짜로 실패한 것이 아니라 그들은 다만 그만두었을 뿐이다. Dalam hidup 90% orang yang gagal itu mereka sebenarnya tidak gagal, tapi mereka hanyalah menyerah atau quit atau berhenti bekerja. 나는 그만두지 않았기 때문에 성공했다. 여러분도 성공하고 싶으면 포기하지 마세요. Saya hanya karena saya tidak berhenti, makanya saya bisa sukses. Jadi teman-teman kalau ingin sukses, yang penting jangan menyerah, jangan berhenti. 네, 여러분도 폴마이어처럼 저처럼 성실히 포기하지 않고 하루하루 최선을 다해서 움직인다면 성공이 머지않았다고 확신합니다. Jadi teman-teman juga harus rajin tiap hari melakukan hal-hal yang perlu dilakukan. Jadi saya yakin bahwa apabila Anda rajin dan tekun seperti saya dan Paul Meyer, kesuksesan Anda itu tidak akan jauh. 네트워커는 새로운 길을 만드는 개척자예요. Networkers adalah pelopor dalam menciptakan jalur baru. 다른 비즈니스에 비해서 마음으로, 심적으로 겪는 고통이 이루 말할 수가 없습니다. Jadi kalau dibandingkan sama bisnis lain itu penderitaannya itu terutama masalah secara psikis itu tidak dapat dijelaskan susahnya. 사람들이 무시하고 친구가 무시하고 거절하고 네가 왜 그런 일을 하니? 너 그거 안 해도 먹고 살 수 있잖아. 이렇게 거절을 받기 때문에 자신감을 상실하고 감정에 상처를 받습니다. Orang-orang tidak menghiraukan, orang-orang mengabaikan, teman-teman juga menolak, terus berkata bahwa kenapa kamu melakukan bisnis ini gitu. Jadi saking banyaknya hal-hal seperti itu, kita jadi semacam percayaan diri hilang dan perasaan kita tuh terluka. 그래서 포기하고 싶고 자존감이 바닥으로 떨어지죠. Jadi bisa dibilang hal-hal seperti itu bisa membuat kita mudah menyerah dan harga diri kita jatuh. 여러분, 자신을 절대로 홀대하지 마세요. Jadi saya ingatkan lagi, teman-teman, mari untuk tidak pernah jahat terhadap diri sendiri. 그런 사람들이 여러분들을 거절하고 상처 주는 사람들이 애터미에 대한 진실을 모르기 때문에 여러분들을 홀대하는 겁니다. Orang-orang yang tidak pernah yang berbuat jahat, maksudnya menolak teman-teman atau semacam mengabaikan Anda itu sebenarnya mereka tidak tahu yang namanya kesungguh-sungguhan dari Atomi, inti baik dari Atomi itu. Jadi maka dari itu mereka jahat sama Anda. 그들이 여러분들을 홀대하더라도 여러분은 여러분 자신을 절대로 홀대하지 마시기 바랍니다. Meskipun orang-orang itu jahat kepada Anda, Anda tidak boleh sama sekali jahat terhadap diri Anda sendiri. 복수하십시오. Balas dendamlah. 어떻게? 보란 듯이 성공해서 콧대를 납작하게 해주는 거예요. 가장 좋은 호텔에 초대해서 가장 비싼 식사 코스로 쫙 사줘버리는 거예요. Bagaimana caranya balas dendam? Yakni tunjukkan kesuksesan kita dan buatlah orang lain hingga tercengang. Dan mari kita undang mereka untuk makan bersama makanan paling mahal di hotel yang paling mahal. 이게 가장 완벽한 복수입니다. Ini adalah balas dendam yang paling sempurna. 자, 성실성을 정복하지 못하면 꿈은 무너집니다. Apabila kita tidak bekerja keras, tekun dan rajin, impian kita akan runtuh. 개가 짖어도 기차는 달립니다. Jadi ini adalah peribahasa Korea, anjing menggonggong pun kereta akan tetap melaju. 왜냐하면 기차는 목적지가 정해져 있기 때문에 정해진 시간 안에 목적지에 당도해야 되기 때문에 개가 짖어도 무조건 앞을 향해서 달리는 거예요.
Kenapa? Karena kereta itu sudah punya tujuan yang sudah ditentukan. Dalam waktu yang sudah ditentukan, kereta harus sampai di tujuan. Jadi sekalipun ada anjing yang menggonggong pun, kereta itu akan tetap jalan hingga sampai tujuan. 여러분의 목적지는 분명합니다. 성공, success예요. 그러니까 옆에서 누가 무슨 말을 하든지 뭐라고 싫은 소리를 하든지 절대로 귀를 닫고 앞을 향해서 목적지를 향해서 달려가시기 바랍니다. Jadi tujuan Anda itu jelas, sukses tujuan Anda itu jelas, itu sukses, dan apapun yang dikatakan orang, tutup telinga dan terus saja melaju, jangan pikirkan orang lain, sampai saja di tujuan. 두 번째로 진정성 있게 하면 성공합니다. Yang kedua adalah apabila ada kesungguh-sungguhan, kita pasti bisa sukses. 조지 라드라는 사람이 있습니다. 15년간 미국에서 자동차를 13,000대를 팔아서 세계 최고의 자동차 판매 왕에 등극한 사람이에요. Jadi di Amerika Serikat itu ada yang namanya Joe Girard, itu dia telah menjual 13.000 mobil dalam waktu 15 tahun. Jadi dia sampai dinobatkan sebagai raja sales di seluruh dunia. 이 사람이 250 법칙을 만들어낸 사람인데요. Orang ini adalah yang membuat aturan 250. 한 사람의 고객에게 최선을 다해서 진심을 담아서 진정성 있게 서비스를 했더니 그 사람이 감동을 받아서 친구를 소개해주고 지인을 소개해주고 그러다 보니까 250명을 소개를 해주더라는 거예요. Apabila kita benar-benar mencurahkan segala kesungguh-sungguhan kita kepada satu orang konsumen tersebut, kita benar-benar melayaninya dengan sepenuh hati, itu ternyata dari satu orang tersebut satu orang konsumen kita itu menjadi terharu, menjadi suka sama kita, dan akhirnya orang tersebut bisa mengantarkan kita kepada 250 orang lain di belakangnya dia, misalnya adiknya, keluarganya, atau temannya. 그래서 조 지라드가 만들어낸 것이 한 사람에게 신뢰를 잃으면 그것은 곧 250명의 고객을 잃는 것과 마찬가지이구나. Maka dari itu yang disimpulkan oleh Joe Girard itu adalah kalau umpamanya kita berhasil mendapatkan kepercayaan satu orang, itu sama dengan kita bisa membuka pintu ke 250 orang lainnya. 반대로 한 사람에게 신뢰를 얻으면 250명의 고객을 얻는 거구나. Sebaliknya, apabila 잠시만요. 다시요. 갑자기. 다시요. 반대로. 네, 반대로. 반대로가 뭐예요? 저 갑자기 기억이 안 나요. 멍 때렸어요. 네, 그런데 한 사람에게 신뢰를 얻으면 그것은 250명의 고객을 얻는 것과 마찬가지구나. 이게 반대로요? 네. 한 사람에게 신뢰를 잃으면 250명의 고객을 잃었다. 그런데 반대로. Sebaliknya, apabila kita itu tidak dapat istilahnya kehilangan kepercayaan dari satu orang, itu sama dengan kita kehilangan 250 orang di belakangnya. 예. 그래서 여러분, 애터미의 경영 철학은 사람을 수단으로 생각하지 않습니다. Jadi, maka dari itu teman-teman harus tahu filosofi bisnis Atomi adalah bahwa kita tidak melihat orang sebagai alat untuk kita meraih keuntungan. 세계 최초로 고객의 성공을 지향하는 것이 애터미의 철학이에요. Atomi adalah filosofi Atomi ini bertujuan untuk mensukseskan konsumen di seluruh dunia. 한 명의 소비자라도 선크림 하나를 써주는 소비자라도 소중하게 진심을 담아 섬기면 250명의 소비자를 소개시켜 줄 겁니다. Konsumen satu orang saja yang misalnya menggunakan hanya satu sunscreen aja, tapi kalau momennya kita dengan sungguh-sungguh melayani konsumen itu, dari satu orang tersebut akan terbuka pintu untuk 250 orang lainnya melalui dia. 여러분, 한 사람에게 진심을 담아서 진정성 있게 만드는데 최선을 다하시면 성공하실 것이라고 확신합니다.
Maka dari itu saya yakin bahwa apabila teman-teman satu orang saja Anda layani dengan sepenuh hati dan sungguh-sungguh melayaninya, saya percaya bahwa akan ada 250 orang yang datang dan teman-teman akan bisa sukses. 세 번째로 고정관념의 성을 깨뜨리면 성공합니다. Yang ketiga adalah kita harus menghancurkan yang namanya stereotipe, maka dari itu kita akan sukses. 제가 제 소개할 때 저는 네트워크 마케팅에 대한 부정적인 고정관념이 있었다고 말씀드렸잖아요. Jadi tadi kan saya bilang waktu saya mau memulai Atomi itu saya mempunyai stereotip yang jelek mengenai network marketing. 그런데 그 부정적인 고정관념을 깨뜨렸어요. Tapi waktu itu saya benar-benar menghapuskan stereotip tersebut. 그랬더니 이렇게 성공을 했습니다. Maka dari itu saya bisa saat ini sukses. 여러분 코끼리를 아시죠? 코끼리는요 가장 큰 동물이에요. 몸무게가 3톤 이상 나간대요. Teman-teman tahu gajah kan? Gajah itu adalah hewan yang paling besar di daratan dan beratnya rata-rata 3 ton. 그렇게 큰 동물이지만 작은 쇠사슬에 묶여서 지내요. Hewan yang besar itu ternyata itu untuk merantainya itu hanya perlu rantai kecil saja di kakinya. Why? 왜 그럴까요? Kenapa demikian? 그건 바로 고정관념, 학습된 무기력 때문에 그렇습니다. Jadi itu adalah dikarenakan karena ketidakberdayaan yang dipelajari atau learn helplessness. 서커스단에서 새끼 코끼리를 어렸을 때 사요. Oke, di sirkus itu gajah yang kecil tuh dari kecil anak gajah itu dirantai. 그래서 다리를 못 도망가게 쇠사슬로 묶어 놓습니다. Jadi supaya gajah itu nggak lari, dirantai pakai rantai kecil aja di kakinya satu supaya dia nggak lari. 코끼리는 도망가려고 계속 시도하겠죠? Jadi waktu gajah kecil tuh karena dia mau lari, kan terus dia coba ya, maksudnya dia mau lepasin dari rantai itu dia terus coba. 시도하면 할수록 다리에 상처가 나고 피가 나고 아파요. Waktu coba untuk kabur dari jeratan rantai itu jadinya kakinya jadi luka dan ada darah dan sakit. 그래서 코끼리가 점점 몸집이 커지고 커다란 몸집이 됐는데도 도망가지 않는 이유는 학습된 무기력 때문이에요. Maka dari itu gajahnya sudah semakin besar pun gajahnya tidak akan kabur karena dia sudah terekam, sudah terlatih bahwa apabila dia mencoba untuk pergi kakinya akan luka. What? 나는 도망갈 수 없는 존재야. 나는 이렇게 살아야 되는 존재야. Jadi gajah itu pasti sudah berpikir bahwa saya adalah suatu makhluk yang tidak bisa kabur, saya tidak bisa pergi. Sudah terekam seperti itu. 그래서 코끼리는 결국 서커스단의 노예가 되어서 매를 맞으면서 서커스단의 노예로 평생을 살아가게 된 겁니다. Maka dari itu di sirkus gajah itu menjadi budak, jadi seumur hidup bahwa dia tahu dia tidak akan bisa kabur, dia menjadi budak di sirkus. 여러분 고정관념을 깨뜨리시기 바래요. Saya berharap teman-teman untuk menghancurkan stereotip. 나 같은 사람이 성공할 수 있을까? 나는 안 돼. 저 사람은 뭐 능력 있으니까 성공했지? 난 능력 없으니까 난 안 될 거야. 이 생각을 깨뜨리시기 바랍니다. Apakah orang seperti saya bisa sukses? Ada pikiran misalnya saya tidak bisa sukses, orang seperti saya tidak bisa sukses. Jadi stereotip seperti itu yang harus Anda hancurkan dan Anda harus berpikir bahwa orang seperti saya juga bisa sukses.
그런 고정관념에 묶여 있으면 여러분은 절대로 성공할 수가 없어요. Apabila Anda masih terikat sama stereotip seperti itu, Anda tidak akan pernah bisa sukses. 자, 고정관념을 깨뜨린 좋은 결과입니다. Jadi ini saya ingin menunjukkan dampak positif dari menghancurkan stereotip itu. 페르시아에 왕자가 있었는데요. 꼽사등으로 태어났어요. Jadi di Persia itu ada kisah nyata tentang pangeran yang mempunyai punggung bungkuk, tidak rata punggungnya. 아버지 왕이 왕자의 12번째 생일날 물었습니다. Ayahnya, seorang raja, menanyakan kepada pangeran tersebut di ulang tahunnya yang ke-12. 아들아, 네가 원하는 선물이 뭐니? 생일 선물로 뭘 받고 싶으니? 무엇이든지 내가 다 들어줄게. 말해봐. Nak, ketika kamu ulang tahun nanti, hadiah apa yang kamu inginkan? Apapun yang kamu mau, saya akan berikan. 아빠, 저의 동상을 받고 싶어요. 그런데요, 지금 저의 이 모습이 아니라 나의 등이 곧게 펴진 동상을 선물로 받고 싶습니다. Jadi pangeran itu menjawab kepada bapaknya, Bapak, bahwa saya ingin dibuatkan patung perunggu saya, tapi patung diri saya itu tidak memiliki punggung yang tidak rata, melainkan punggung yang normal dan tegak. 아버지는 너무 난감했어요. 어떻게 그런 선물을 줄 수 있을까? 너무 고민되고 난처했습니다. Bapaknya itu sebenarnya agak bercampur perasaannya dan kayak semacam bingung juga, bisakah bagaimana bisa dia memberikan hadiah seperti itu kepada anaknya. 하지만 아들이 원하는 선물이고 무엇이든지 해주겠다고 약속했기 때문에 아버지는 그 약속을 지켰습니다. Namun karena ini adalah yang diinginkan oleh anaknya dan raja sudah berjanji untuk memberikan apapun yang anaknya inginkan, jadi akhirnya diberikan hadiah tersebut. 그래서 이렇게 등이 곧게 펴진 멋진 왕자의 모습을 한 동상을 만들어서 아들의 방 창문 앞에 세워줬습니다. Maka dari itu dibuatkanlah seperti ini patung perunggu yang gambaran anaknya yang mempunyai punggung lurus dan bisa berdiri tegak. 왕자는 이 곧게 펴진 등을 보면서 매일 아침에 눈 뜨자마자부터 매일 등을 펴는 연습을 했습니다. Pangeran ini setiap hari, sejak membuka mata, setiap hari melihat patung ini dan melatih untuk menegakkan punggungnya. 자기 암시를 했던 거예요. 나는 지금 이 모습이 내 모습이 아니야. 저 모습이 내 모습이야. 반드시 나는 저렇게 되고야 말 거야 하고 자기 암시를 하고 열심히 재활에 힘을 썼습니다. Jadi pangeran itu bisa dikatakan berusaha untuk mensugesti dirinya. Jadi bahwa perawakan saya yang sekarang itu bukan perawakan saya yang asli, tapi yang patung itu adalah sosok saya yang asli. Jadi setiap hari itu sudah masuk ke istilahnya pikiran bawah sadarnya. 왕자의 21번째 생일이 되었어요. 왕과 신하들이, 수많은 사람들이 모인 연회장에 왕자가 믿을 수 없는 모습으로 등장했습니다. Kemudian ketika di ulang tahunnya yang ke-21, pangeran itu datang ke ruang perjamuan dan menunjukkan sosok rupa yang membuat semua orang tidak bisa percaya ketika melihatnya. 굽었던 등이 반드시 펴진 모습으로 위풍당당하게 걸어 나오는 것이었어요. Punggung yang dulunya bungkuk dan bengkok seperti itu, seorang pangeran yang punya punggung seperti itu masuk ke tempat perjamuan itu dengan menunjukkan sosok yang sama persis seperti patung tersebut dengan punggung tegak dan lurus. 여러분, 폴마이어는 우리에게 무엇을 말해주려고 하는 것일까요? Jadi Paul Meyer tadi itu sebenarnya apa sih yang ingin dia ceritakan pada kita? 첫 번째는 내가 어디 있는가를 알아야 한다는 거예요.
현실 점검, 현실 자각을 해야 된다는 겁니다. Jadi yang pertama sekali itu adalah kita harus tahu di mana kita berada. Jadi kita harus paham, menyadari kenyataan sekarang ini saya ada di mana. 난 페르시아의 왕자야. 그런데 뽑사등이야. 이런 상태로는 왕위에 오를 수 없다. Saya adalah misalnya dari ceritanya Pangeran Persia, saya adalah Pangeran Persia, tapi saya bungkuk. Dan kalau umpamanya punggung saya masih seperti ini, saya tidak akan menjadi raja. 그럼 나는 무엇을 해야 하는가? 목표 설정을 한 거예요. Selanjutnya, saya harus pergi kemana. Jadi berikutnya adalah saya menentukan tujuan. 어떤 어려움이 있더라도 등이 곧게 펴진 늠름한 왕자가 돼야 한다. 그래야 내가 왕위에 오를 수 있다. 라고 목표를 설정했습니다. Jadi ada kesulitan apapun, saya harus menjadi pangeran yang mempunyai punggung yang tegak. Setelah itu baru saya bisa menjadi raja. 그럼 나는 어떻게 해야 하나? 행동 요령을 스스로 했어요. Maka dari itu bagaimana yang selanjutnya harus saya lakukan. Jadi aksi atau tindakan itu penting. 10년을 연습을 해서 결국은 자기가 목표했던 대로 건강한 모습, 늠름한 모습의 왕자가 되었습니다. Jadi 다시. 아까 어디까지요? 보는 모습이 10년, oke? 네, 10년. Jadi buat patung diri dengan tegak dan mari latihan 10 tahun untuk mempunyai punggung yang tegak. 이것이 바로 고정관념을 깨뜨린 아주 좋은 결과입니다. Jadi ini adalah hasil yang dampak positif dari contoh dari dampak positif menghancurkan stereotip. 나는 안 될 거야. 나는 할 수 없어. 내 인생은 그냥 이렇게 평생 장애인으로 살아야 하나 봐. 이렇게 스스로 절망하고 포기했다면 이런 기적은 일어나지 못했을 겁니다. Saya tidak akan bisa, orang seperti saya itu tidak layak, pokoknya saya tidak akan bisa sukses, namun berpikir seperti itu terus-menerus itu kepada diri sendiri kita tidak akan benar-benar bisa sukses. 저도 그렇습니다. 제가 2번이나 암에 걸리고 전신 통증 그리고 우울증이 찾아왔을 때 내 인생은 이제 여기서 끝나나 보다 하고 절망에 빠졌다면 우울증의 그 독에서 제가 빠져나오지 못했을 거예요. Saya juga dulu itu kanker itu 2 kali kena, terus saya punya penyakit yang seluruh badan itu, terus ada lagi depresi, itu saya juga dulu orang yang tidak yakin bahwa saya akan bisa melalui semua ini. 저는 제 생각을 깨뜨리고 저의 고정관념을 깨뜨렸어요. 그랬더니 이렇게 건강이 회복되어서 오늘 여러분 앞에서 강의할 수 있게 되었습니다. Namun saya berhasil menghapuskan stereotip yang ada di pikiran saya, perspektif yang keras itu mengatakan bahwa saya tidak bisa, itu saya hancurkan, maka dari itu saya bisa pulih sekarang dan bisa hadir di hadapan Anda semua untuk menyampaikan lecture ini. 여러분 간절히 여러분에게 부탁드립니다. 고정관념 깨뜨리시기 바랍니다. 버리시기 바랍니다. 쓰레기처럼 버려버리기 바랍니다. Jadi saya benar-benar mengatakan ini dengan sungguh-sungguh dari hati bahwa saya menginginkan teman-teman untuk menghancurkan stereotip yang ada di pikiran Anda, untuk membuang stereotip itu, menghapuskan dan membuang itu selayaknya sampah stereotip itu. 자, 그러면 우리 애터미 사업자들은 어떻게 이것을 해야 될까요? Dan kalau untuk misalnya pebisnis Atomi yang seperti ini bagaimana kita menerapkannya? 나는 애터미에서 임페리얼 마스터가 되고 싶어요. 월 5천만 원의 소득자가 되고 싶어요. 그런데 지금 나의 실제 직급은 에이전트, 세일즈 마스터, 다이아몬드 마스터예요. 이 상태로 계속 있다면 임페리얼 마스터가 가는 길은 너무 멉니다.
Jadi misalnya adalah saya ingin menjadi Imperial Master di Atomy dengan penghasilan 50 juta won per bulan. Namun posisi saya sekarang itu adalah agent, sales master atau diamond master. Dalam keadaan sekarang ini saya tidak bisa menghasilkan 500.000 won per bulan, apalagi 50 juta won per bulan. Jadi Imperial Master itu sangat jauh. 그럼 난 뭘 해야 되나? 스스로 목표 설정을 해야 돼요. 1일 목표, 일주일 목표, 15일 목표, 한 달 목표, 6개월 목표, 1년. 디테일하게 쪼개서 목표를 정해야 됩니다. Maka dari itu, kemudian apa yang harus saya lakukan? Secara inisiatif Anda sendiri, tentukan tujuan Anda atau tentukan target Anda. Dari harian, mingguan, setengah bulan, 1 bulan, 6 bulan, hingga target tahunan, itu tentukan tujuan Anda dengan membaginya secara detail dan benar-benar ditahu secara detail tujuan Anda apa. 어떤 어려움이 있더라도 반드시 나는 그것을 이루고야 만다. 이루지 않으면 나는 잠을 자지 않을 것이다. 이렇게 결단을 해야 합니다. Apapun kesulitan yang kita ketemui, target tersebut harus kita capai. Apabila target tersebut tidak terpenuhi, saya tidak akan tidur. Kita harus membulatkan tekad seperti itu. 여러분 연예인들을 아실 거예요. 여러분 인도네시아에도 연예인 많으니까 여러분들 좋아하는 연예인이 있을 겁니다. Teman-teman tahu selebritis kan, di Indonesia juga pasti ada selebritis, artis-artis itu, dan Anda pasti punya artis favorit Anda masing-masing. 그런데 유명 연예인들, 여자 배우들은 출산하고 한 달 만에 예전의 몸매로 다시 돌아가요. Jadi banyak contoh misalnya selebritis, artis-artis yang misalnya baru melahirkan dalam waktu 1 bulan kemudian itu sudah harus langsing lagi dan kembali bekerja. 왜 그럴까요? 그 사람들이 의지가 강해서 그리고 우리는 의지가 약해서 그럴까요? Kenapa bisa seperti itu? Apakah karena tekadnya sangat kuat dan tekad kita tidak kuat makanya kita tidak bisa? No. 환경을 만든 겁니다. 내가 살을 뺄 수밖에 없는 환경을 스스로 만들어서 거기에 나를 집어넣고 반드시 살을 빼야만 하도록 만들었던 겁니다. Itu bukan karena keinginannya dia lebih besar daripada keinginan kita, tapi mereka itu berhasil membuat suatu keadaan di mana pokoknya gimana caranya biar saya bisa mencapai target tersebut. Jadi saya membuat keadaan itu untuk bisa mengantarkan saya menuju target saya. 연예인들은 매니지먼트와 계약을 할 때 출산하고 난 이후에도 며칠 만에 원래의 몸 상태로 나는 유지하겠다. 그리고 이 몸무게를 계속 유지하겠다. 그렇지 않으면 계약을 파기하겠다라고 계약을 하고 계약사와 이렇게 계약을 체결합니다. Jadi para selebritis itu mereka ada entertainment-nya, ada manajemennya, jadi bikin kontrak pun seperti ini. Jadi misalnya kalau umpamanya setelah melahirkan saya masih tidak bisa mengembalikan berat badan saya ke yang semula, itu saya akan diakhiri kontraknya. Jadi membuat keadaan seperti itu. 그들의 의지가 강해서 그렇게 된 게 아니고 환경이 그렇게 하지 않으면 안 되는 환경이 그들을 그렇게 만들었기 때문에 한 달 만에도 원래의 몸무게 43kg으로 돌아가게 되는 거예요. Jadi itu bukan karena keinginannya dia lebih besar daripada kita, tapi mereka berhasil membuat suatu keadaan di mana kalau umpamanya tidak bisa menurunkan berat badan itu tidak bisa. Jadi kayak harus menurunkan berat badan. Jadi itu semacam membuat keadaan itu yang tidak bisa ditawar lagi. 목표 설정은 일기가 아닙니다. 목표 설정은 움직이는 거예요. 행동하게 만드는 거예요. 나의 채찍입니다. Jadi menentukan target itu bukan masalah kita membaca target itu sehari-hari, tapi kita harus menjalani itu, benar-benar bergerak melakukan hal tersebut. 자, 그 다음에 마지막으로는 그러면 어떻게 할 것인가? 성공한 나의 멋진 모습을 바라보는 거예요.
Dan terakhir, bagaimana saya melakukannya? Jadi kita dengan cara melihat sosok diri saya yang sukses setiap hari. 1년 후의 나의 모습, 3년 후의 나의 모습, 5년 후의 나의 모습을, 변화된 모습을 상상하면서 그것이 지금 이루어진 것처럼 생생하게 바라보십시오. Jadi dengan melihat sosok saya 1 tahun ke depan, 3 tahun ke depan, 5 tahun di masa depan, itu membayangkan dengan detail bagaimana diri saya berubah, itu melihatnya secara jelas di pikiran saya, itu yang harus kita lakukan setiap hari. 그러면 여러분들은 오늘 저처럼 로얄 마스터가 되고 로얄 클럽의 멤버가 되고 나가서 그란마스터, 임페리얼 마스터가 되어 있을 겁니다. Jadi teman-teman juga di sini harus bisa membayangkan bagaimana seperti saya menjadi seorang Royal Master, seorang Crown Master, hingga seorang Imperial Master. 복습해 봅시다. Mari kita tinjau lagi, review. 첫째, 성실하면 성공한다. Yang pertama, kalau kita rajin, kita bisa sukses. 둘째, 진정성 있게 하면 성공한다. Yang kedua, kalau kita sungguh-sungguh, kita bisa sukses. 셋째, 고정관념을 깨뜨리면 성공한다. Yang ketiga, kalau bisa menghancurkan stereotip, kita bisa sukses. 여러분 이 세 가지를 꼭 하면 여러분도 저처럼 성공하게 될 줄을 확신합니다. Saya yakin bahwa apabila teman-teman bisa melakukan 3 hal ini, semua bisa sukses seperti saya. 정상에서 만납시다. 찬란한 나의 미래 오늘부터 만들어 가시기 바랍니다. 파이팅입니다. Sampai jumpa di puncak. Mari kita membuat masa depan yang cerah untuk diri kita mulai hari ini. Semangat semua. 감사합니다. Terima kasih.